Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Delastia, mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar kewarganegaraan. Udah pada tahu belum apa itu kewarganegaraan? Oke, akan saya jelaskan. Kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan dari individu terhadap suatu negara. Nah, keanggotaan ini bisa didapat apabila individu tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Oke, sebagai contoh, apabila saya ingin menjadi warga negara asing, maka saya harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara asing. Begitu pula sebaliknya, apabila ada warga negara asing yang ingin menetap dan tinggal di Indonesia, lalu mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia, maka ia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia untuk menjadi warga negaranya. Nah, kewarganegaraan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mana undang-undang tersebut berisi apabila seorang anak lahir di wilayah Indonesia, maka ia adalah warga negara Indonesia. Apabila seorang anak lahir dari perkawinan yang sah antara ibu orang Indonesia dan ayahnya orang asing, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara Indonesia. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu seorang asing dan ayah seorang Indonesia, maka anak tersebut merupakan warga negara Indonesia. Nah, seperti itulah kurang lebih isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon untuk dikoreksi teman-teman. Dan apabila teman-teman semua ingin untuk lebih jelas tentang isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, teman-teman bisa langsung mengecek di buku Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan teman-teman bisa langsung mengunjungi situs di Google yang memuat tentang isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan. Nah, berbicara mengenai kewarganegaraan, pasti teman-teman semua juga punya pertanyaan yang sama seperti saya. Apakah jika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sana, mereka bergabung dengan tentara di negara lain, atau bahkan mereka ikut dalam ISIS yang disebutkan sebagai kelompok radikal? Boleh nggak sih mereka semua itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi? Ayo teman-teman, gimana menurut kalian? Nah, kalau dari pendapat saya pribadi, selagi mereka hanya ikut untuk melindungi diri mereka di kawasan radikal sana, mereka ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tentu saja mereka boleh kembali. Kenapa tidak? Kenapa kita harus menolak mereka yang ingin kembali ke Indonesia? Mereka ingin kembali, itu berarti mereka masih memiliki cinta, jiwa, kesatuan itu pada Indonesia. Jadi saya rasa tidak ada masalah jika mereka ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi kita, Indonesia. Memang saya juga tidak membenarkan bahwasannya bergabung ke kelompok radikal itu adalah benar, karena di Indonesia sendiri radikalisme itu adalah suatu kesalahan. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang bergabung ke kelompok radikal itu merupakan tindakan yang benar di mata Indonesia? Tidak, itu salah. Tapi jika mereka ingin kembali dan mereka bergabung ke sana hanya sebagai bentuk perlindungan diri agar mereka tidak terancam di kehidupannya di sana, saya rasa tidak ada masalah untuk mereka kembali ke Indonesia. Karena selain mereka hanya ingin melindungi diri, mereka hatinya tetap pada Indonesia. Itu untuk menurut saya. Tapi jika teman-teman tanya, apakah Kak bakalan langsung menerima mereka yang udah tergabung pada kelompok radikal dengan begitu saja? Jawaban saya tentu saja tidak. Saya tetap akan jaga jarak, social distancing pada mereka. Karena bagaimanapun mereka juga bukan lagi murni Indonesia. Tapi saya akan tetap menerima selagi mereka juga memenuhi syarat sebagai kewarganegaraan di Indonesia. Karena saat mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mereka bukan hanya saja kembali raganya, tapi juga hati dan pikirannya. Mereka harus kembali seutuhnya pada Indonesia. Apabila mereka memang benar-benar sudah kembali, sudah ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka saya rasa saya dan semuanya tidak ada alasan lagi untuk menolak mereka yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, kenapa saya
dan Anda semua harus menerima mereka yang sudah terpapar paham radikal, terorisme, atau bahkan sudah tergabung ke dalam ISIS, sekalipun untuk kembali ke Indonesia. Alasannya karena negara sendiri pun tidak menolak mereka untuk kembali ke Indonesia. Negara Indonesia menerima warga negaranya yang tergabung ke dalam ISIS untuk kembali ke Indonesia. Tapi berdasarkan pasal 28D tahun 1945, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan berdasarkan peraturan pemerintah pasal 31 Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara kehilangan, pembatalan, dan menyampaikan kembali keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Ada Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang sudah tergabung dalam ISIS itu akan tetap menjadi warga negara Indonesia dan tidak berakibat pada kehilangan status kewarganegaraannya. Jadi, menurut pasal ini saja, warga negara Indonesia tuh yang sudah tergabung sekalipun dan terpapar radikal sekalipun, mereka tetap menjadi warga negara Indonesia. Dan kita sebagai warga negaranya harusnya bukan menolak, tetapi mendukung dan menerima mereka kembali. Karena ISIS tersebut bukan sebuah negara. ISIS bukanlah sebuah negara. Karena ISIS bukan merupakan sebuah negara, melainkan hanya suatu kelompok radikal, maka bergabung dalam ISIS tidak membuat warga negara Indonesia kehilangan status kewarganegaraannya. Memang bergabung dalam ISIS atau kelompok radikal lainnya atau menjadi militer di negara lain itu tidak membuat warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya. Tapi apabila pemerintah Indonesia menemukan ada warga negara Indonesia yang tergabung dalam kelompok radikal yang dapat membahayakan kesatuan bangsa Indonesia, keselamatan warga negaranya, sebaiknya pemerintah memberikan sanksi tegas kepada para pendukung kelompok radikal. Karena di Indonesia sendiri, gerakan radikalisme adalah suatu gerakan yang membahayakan bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi sebaiknya para pendukung gerakan radikalisme diberikan sanksi tegas seperti pencopotan kewarganegaraan atau sanksi tegas lainnya yang dapat mengamankan negara Indonesia dari perpecahan karena gerakan radikalisme. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, apalagi terkhususnya kita, para pemuda Indonesia, pastinya kita mengingat momen bersejarah tentang Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di mana pada momen Sumpah Pemuda ini, para pemuda berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, pada Sumpah Pemuda, Soekarno pernah berpesan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Karena jika kita mewarisi abu Sumpah Pemuda, kita hanya akan puas pada Indonesia yang seperti ini. Warisilah apinya. Apa sih maksudnya kita harus mewarisi api? Kita harus mewarisi api. Api itu simbol semangat juang. Jadi, kita harus tetap mewarisi semangat juang Sumpah Pemuda. Jangan pernah puas pada Indonesia yang seperti ini. Kita harus tetap melakukan gerakan-gerakan baru, perubahan, inovasi, bahkan gerakan-gerakan yang dapat memajukan Indonesia. Jika kita puas pada Indonesia yang seperti ini, maka kita hanya akan tetap menjadi negara berkembang. Kita tidak akan pernah bisa maju untuk menjadi salah satu negara maju. Kita sendiri tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Harusnya kita sebagai bangsa dapat membuat Indonesia ini menjadi negara maju. Dengan kekayaan alam yang sudah ada, kenapa kita masih bisa tertinggal? Kenapa kita masih mengalami kemiskinan? Kenapa kita masih terjadi pendidikan yang rendah? Itu karena kita saat ini, para generasi mudanya, hanya santai-santai dan menikmati Indonesia yang sudah ada. Kita melakukan tindakan yang salah. Kita terlalu berdiam diri sebagai pemuda. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya pemuda Indonesia lakukan. Kita terlalu banyak diam dan tidak melakukan apapun. Harusnya kita bergerak, ciptakan inovasi baru, ciptakan gerakan baru untuk membuat Indonesia yang lebih maju. Indonesia sebagai bangsa yang beragam seringkali ada perlakuan yang tidak menyenangkan yang didapatkan oleh beberapa orang dari kelompok minoritas. Saya pernah menyaksikan di sebuah perguruan tinggi pada saat itu sedang melaksanakan
kegiatan seperti ujian, olimpiade lebih tepatnya. Nah, kebetulan ada seorang yang berkulit hitam seperti putra-putri Papua. Nah, di saat itu kami mengantri untuk mendapatkan tiket olimpiade. Jadi, ada seseorang yang menyeletuk seperti, ih hitam banget sih, seperti itu. Jadi kayak, gimana sih kita harus menghargai perbedaan? Dia berkulit hitam, itu ciri khas dari Kepulauan Timur, seperti Papua. Jadi kita sebagai pemuda, terkhusus pemuda Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu sangat beragam. Tidak seharusnya ada kata-kata yang mendiskriminasikan rasis, ras, agama, suku. Itu semua adalah bentuk dari keberagaman Indonesia. Mau dia berkulit hitam sekalipun, selagi tidak mengganggu Anda, kenapa Anda harus merasiskan diri? Seperti nyeletuk, banget sih. Gak perlu seperti itu. Kita sebagai pemuda yang bijak, sebagai orang yang bijaksana, kita harusnya menghargai kulit dia merupakan ciri khas dari Kepulauan Timur seperti Papua. Mereka memang mempunyai ciri khas berkulit hitam. Jadi apa salahnya? Tapi di Indonesia sendiri, apabila mereka melihat bule yang berkulit putih, mereka langsung ajak foto, minta follow back Instagram, seperti itu. Ya, mereka juga kaum minoritas di Indonesia, tapi entah kenapa Indonesia sendiri, terkhususnya warganya, masyarakatnya, lebih menghargai orang asing dibandingkan orang yang ada di negaranya sendiri. Seperti contohnya tadi, orang Papua dengan orang yang berkulit putih. Orang berkulit putih di Indonesia lebih dihargai daripada orang asli Kepulauan Timur di Indonesia. Menurut saya, pemuda Indonesia masih kurang kesadaran akan pentingnya keberagaman untuk menjaga kesatuan. Sikap yang harus kita lakukan adalah cukup menghargai. Apabila kita tidak suka, cukup diam. Jangan pernah menyakiti perasaan orang dengan melakukan diskriminasi. Bicara mengenai kewarganegaraan, ternyata Indonesia melarang adanya kewarganegaraan ganda atau yang lebih dikenal sebagai dui kewarganegaraan. Nah, ada suatu contoh kasus di mana seorang bupati di Nusa Tenggara Timur memenangkan pemilihan. Namun pada saat dia memenangkan pemilihan tersebut, dia memiliki kewarganegaraan lain, yaitu kewarganegaraan Amerika Serikat. Nah, pada Undang-Undang Kewarganegaraan pasal 23 pada huruf H itu melarang adanya seseorang yang memiliki identitas dari negara lain atas namanya. Hal tersebut membuat dia kehilangan atau menggugurkan diri dari kewarganegaraan Indonesia. Jadi, pantas nggak sih seorang bupati yang memiliki kewarganegaraan ganda itu memimpin Indonesia? Saya bilang itu tidak pantas, karena dia saja sudah tidak patuh hukum. Hukum Indonesia adalah melarang adanya dui kewarganegaraan. Seharusnya sebelum dia memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi bupati, dia harus sudah benar-benar menjadi warga Indonesia. Dia harus memilih kewarganegaraan mana yang dia pilih. Mana mungkin satu orang diakui oleh dua negara. Nah, menurut saya untuk mengatasi masalah-masalah kewarganegaraan ini agar tidak lagi terjadi kewarganegaraan ganda, maka pemerintah harus terus mensurvei masyarakat Indonesia untuk mengecek apakah dia masih menjadi masyarakat Indonesia atau sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara lain. Tapi apabila seseorang itu belum berumur 18 tahun, itu tidak masuk ke dalam hitungan kan. Nah, jadi keputusannya adalah pada saat seseorang sudah menginjak umur 18 tahun, maka seharusnya sih dia boleh memilih untuk ada di kewarganegaraan mana. Apabila dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, maka selamanya dia bukan lagi warga negara Indonesia dan tidak boleh lagi untuk kembali ke Indonesia kan? Agar tidak terjadinya sistem yang terus seperti itu berulang-ulang, berpindah kewarganegaraan, mengganti kewarganegaraan. Harusnya jangan seperti itu. Jadi apabila kamu sudah memilih untuk menjadi salah satu dari warga negara di suatu negara, maka selamanya kamu harus menjadi warga negara tersebut. Nah, apabila kamu lahir dan besar di negara tersebut, maka kamu harus tetap menjadi warga negara tersebut. Jangan pernah berpindah-pindah kewarganegaraan untuk mengatasi keadilan agar tidak terjadi lagi kewarganegaraan ganda. Jadi caranya kita sebagai warga negara Indonesia itu disebut sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apakah dengan taat pajak saja kita sudah disebut sebagai warga negara yang baik? Belum dong. Karena hukum di Indonesia bukan saja hanya taat pajak. Taat pajak itu adalah kewajiban. Jadi menjadi warga negara Indonesia yang baik adalah dengan taat kewajiban. Kewajiban kita
sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah menjaga persatuan negara, tidak membuat negara kehilangan orientasinya, dan membuat negara bangga memiliki putra-putri Indonesia, serta menciptakan inovasi-inovasi baru agar negara Indonesia dapat berkembang dan maju. Lalu, untuk memenuhi kewajiban kita harus tetap patuh hukum. Kita harus tetap menjauhkan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, dan kita melakukan hal-hal yang sudah diperintah oleh pemerintah. Sebagai negara Indonesia yang baik, kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil, seperti tidak melanggar peraturan lalu lintas. Itu sudah bisa disebut mencoba menjadi warga negara Indonesia yang baik. Intinya, taatilah aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, karena itu adalah kebaikan untuk kita bersama. Saya adalah Setia, mahasiswa Perbankan Syariah 3B. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.